Shalom, happy weekend buat kita semua. Tapi saya berpesan, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Ya, just as reminder. Puji Tuhan, kita ada di akhir pekan, Sabtu 3 Oktober 2020. Yang membuat kita bersuka cita, kita akan segera masuk dalam ibadah-ibadah kita besok hari. Walaupun saya tahu sebahagian besar ibadah masih secara online, hanya sedikit ibadah dalam bentuk offline, face to face, tatap muka. Tapi apapun itu, malam hari ini kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Malam hari ini tema bagi kita semua adalah menjadi sekutu Allah. Sekali lagi, tema kita menjadi sekutu Allah. Sekutu artinya kita adalah sahabat. Sekutu artinya adalah teman sekerja. Sekutu artinya adalah orang-orang yang menjadi representatifnya Allah di atas muka bumi. Pastikan kita adalah sekutunya Allah, bukan musuhnya Allah. Ketika kita menjadi sekutunya Allah, salah satu fasilitas surga yang bisa kita nikmati adalah kasih karunia dan kemurahan Allah berlaku dan turun atas hidup kita hari lepas hari. Karena hari ini kita ada di situasi yang tidak mengenakan, situasi pandemi COVID-19. Walaupun banyak sekali pro dan kontra tentang COVID-19 belakangan ini, termasuk di Indonesia, tapi yang pasti itu ada. Dan kita memang ada di dalam situ. Nah, jika kita masih ada sampai saat ini sebagaimana kita ada, itu karena kita menjadi sekutu Allah. Dan karena kita sekutu Allah, fasilitas surga, kasih karunia, kemurahan senantiasa turun atas kita. Firman Tuhan yang mendukung tema menjadi sekutu Allah, saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Yang saya mau tekankan kepada kita semua adalah bahwasanya ketika kita menjadi sekutunya Allah, ada prasyarat yang kita harus pegang kuat-kuat, yaitu kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Ada begitu banyak gereja, ada banyak orang percaya menjadi give up, menyerah hari-hari ini. Oleh karena apa? Dampak dari pandemi COVID-19 sangat luar biasa. Di pekerjaan, di bisnis, dan seterusnya sangat mengganggu. Tapi kita, khusus yang bersama saya sekarang ini, kita adalah sekutu Allah yang sejati. Prasyaratnya adalah kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Mungkin kau sebagai seorang hamba Tuhan, engkau tidak bisa ibadah secara offline, secara online. Dan jujur, ketika kita ibadah secara online, ini matematika dunia, maka income gereja menjadi turun drastis. Kita tidak boleh menafikan itu, kita harus akui itu. Lalu, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, saya punya anak rohani di Jakarta. Bisnisnya adalah jual kue lapis dan makanan, jual kue. Sejak Jakarta kembali diberlakukan PSBB, dia berkeluh kesah dengan saya. Gimana ini Pak Pendeta? Omset saya terjun bebas. Omset saya jatuh. Tapi saya katakan kepada dia, itu adalah proses. Jalani saja. Tetap berdiri teguh, jangan goyah. Tetap berpengharapan kepada Yesus.
Lalu dia katakan, baiklah Pak Pendeta, saya turuti pesan daripada Pak Pendeta. Dia kira hanya 2 minggu. Ternyata disambung lagi. Saya katakan, terus bertahan. Berdiri teguh, jangan goyah. Itu adalah salah satu bentuk aplikatif dari maksud berdirilah teguh, jangan goyah. Dalam situasi seperti ini, bisakah mulut bibir kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Dan yang paling menarik adalah pesan kepada kita, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Wow, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita malah diminta giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi itu mengenai saya baru-baru lalu ketika pandemi COVID sedang booming. Ketika saya yang punya pelayanan di Singapura tidak bisa masuk Singapura. Sekarang sudah 7 bulan lamanya saya tidak masuk ke Singapura. Lalu saya hanya menjadi seorang hamba Tuhan yang pasif. Lalu ada teguran kepada saya tentang pelayanan saya. Saya harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Maka hari-hari ini saya melayani sebanyak 5 kali sehari. Dimulai dari jam 4.30 pagi sampai jam 21.30 nanti malam sebentar. Saya akan live streaming di Facebook. Boleh ikuti saya di situ. Akun saya Iskandar Dakhiful. Boleh ikuti. Nah, ketika kemudian hari ini kita diminta Tuhan untuk tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Pastikan kita adalah gereja yang punya iman, bukan iman kaleng-kaleng. Pastikan itu. Hindari iman kaleng-kaleng. Lakukan, kerjakan iman yang batu karang yang teguh. Sahabat, kita perlu tahu hari ini Tuhan berjanji bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Patut dicatat bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Salah satu buktinya adalah saya masih ada, sahabat masih ada, dan kita bisa menikmati kasih karunia dan kemurahan Allah. Menjadi sekutu Allah adalah sesuatu kondisi, apapun situasi dan keadaan, kita tetap menjadi orang percaya yang bukan imannya iman kaleng-kaleng. Nah, mari kita persiapkan diri kita sedemikian rupa. Kita masuk dalam ibadah kita, masuk dalam pelayanan kita besok, Minggu 4 Oktober 2020. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu. God bless you.